Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Mu'alaf cerdas John Ditan telah membuktikan Bible banyak ayat-ayat yang tak otentik, tak asli, dan membuktikan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibuktikan secara ilmiah oleh ilmuwan barat. Terus kalau untuk figur yang menginspirasi rivetnya kode ini siapa kira-kira? Figur ya, kalau yang waktu itu yang menjadi musabab saya mulai mempelajari ulang nih, saya kasih tanda kutip nih ya. Iya. Mempelajari ulang Bible itu sebenarnya waktu itu saya pertama kali nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oh, oke. Ya, pasti kenal kan ya. Iya, iya. Udah berapa lama, mungkin prosesnya saya nggak perlu sebutin gimana ceritain detailnya lah ya. Iya. Terus waktu itu setelah nonton video-videonya dari almarhum Syekh Hamid Didat, saya nonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Oh, Zakir Naik. Ya oke lah, mungkin Dr. Zakir Naik itu mungkin profilnya kontroversial lah ya. Iya. Tetapi apa yang dia sampaikan di dalam video-video dia itu memang membuat saya atau setengah memaksa saya untuk mempelajari ulang Bible saya gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya bukan sampai di situ. Kalau mungkin video-video almarhum Syekh Hamid Didat, video-videonya Dr. Zakir Naik itu kebanyakan kan masalah masalah teologis. Iya. Saya memang ya sudah mulai berpikir gitu, apa benar teologi yang selama ini saya ikutin di dalam agama Kristen gitu ya. Tetapi saya memerlukan bukti yang lebih nyata gitu. Bukti yang lebih nyatanya itu dalam arti saya harus bisa membuktikan apa yang mereka katakan itu salah, atau kalau memang apa yang mereka katakan benar, saya juga harus bisa membuktikan gitu loh. Oke. Menurut mereka gitu ya. Mencari validasi atau justifikasi gitu lah. Tetapi lama-kelamaan setelah pada waktu proses saya mencari itu, akhirnya saya agak melenceng ke bidang yang disebut itu dengan sebutan kritik teks. Oh, kritik teks. Nah, kritik teks, jadi kalau di dalam kitab suci kan ada ilmu yang disebut dengan kritik teks, itu kita mempelajari, menganalisis teks-teks yang ada di dalam yang disebut dengan kitab suci itu benar apa enggak gitu. Benar apa enggak itu dalam arti otentik enggak gitu. Nah, ternyata setelah saya pelajari berapa lama, oh iya ternyata ketemu gitu loh. Banyak ayat-ayat di dalam Bible saya waktu itu yang saya pelajarin kok terbukti ternyata nggak otentik gitu. Nah, kalau cuma diklaim oh ini nggak otentik, kita bisa cari jawabannya kan. Iya. Nggak otentiknya di mana? Oh enggak, ini ternyata otentik, bagaimana lah. Tapi ternyata yang bilang itu nggak otentik ternyata bukan dari pihak di luar Kristen. Oh, pihak internal malah ya? Ternyata pihak internal gitu. Memang di dalam internal kekristenan itu ternyata juga ada yang disebut dengan Kristen liberal. Oh, liberal, oke. Ya, ada. Tetapi liberalnya bukan liberal yang seperti gimana ya? Plural gitu? Mereka, ya oke lah kalau plural itu udah nggak asing buat mereka. Tetapi maksudnya gini, di dalam liberal itu mereka juga mengembangkan ilmu kritik teks terhadap Bible mereka sendiri. Gitu. Untuk disempurnakan nantinya? Apa gimana? Nggak bilang untuk disempurnakan sih, untuk membuktikan bahwa ya ternyata Bible itu begini gitu loh. Nah, dari situ saya ngambil kesimpulan, loh, mereka sendiri mempelajari Bible-nya mereka dengan kritik teks dan terbukti ternyata apa yang mereka pelajari juga nggak terbantahkan gitu. Pada waktu itu saya mikir, nah berarti kalau begitu terbukti nih, kalau begitu nih Bible ini ternyata buat saya waktu itu saya bisa bilang ini ternyata sebenarnya tidak layak disebut sebagai kitab suci. Karena kan kalau kita bilang kitab suci kan berarti kan artinya sudah tidak ada campur tangan manusia kan. Iya, betul. Kan? Nah, artinya kan harus bersifat ilahi gitu loh. Otentik dari Tuhan. Nah, atau otentik dari Tuhan atau berasal dari Sang Pencipta gitu ya. Ternyata di dalam Bible terbukti banyak ayat kontradiksi, kemudian juga ayatnya juga banyak yang tidak otentik, artinya tidak asli gitu ya. Bahkan sekarang saya punya Bible yang punya catatan kaki yang bisa bilang ayat ini pasti tidak asli gitu. Oh, oke. Coba kan lebih lebih nonjok lagi kan kalau begitu kan. Nah, jadi akhirnya saya putuskan, oh kalau gitu ini Bible ini bukan kitab suci gitu. Nah, akhirnya saya pelajarin lah Islam pada waktu itu ya. Saya pelajari juga yang lain, tapi sekilas saya tidak dalam. Tapi karena sudah tidak cocok secara teologis, maksudnya apa namanya? Ya, secara teologisnya, konsep ketuhanannya gitu ya, konsep keselamatannya, saya mempelajari Al-Quran lebih dalam gitu. Bukan mempelajari bahasa Arabnya, bukan. Tetapi
isi di dalam Quran itu sendiri, tafsirannya. Kemudian yang paling mengesankan buat saya waktu itu tuh adalah saya baru tahu ternyata di dalam Quran itu sudah ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang ternyata baru terbukti atau dibuktikan oleh orang-orang non-muslim itu baru paling kira-kira 1 dekade yang lalu, 2 dekade yang lalu, mungkin 5 dekade yang lalu gitu. Padahal ayat-ayat itu sudah ditulis 1400 tahun yang lalu gitu. Bahkan juga ada pengakuan dari pihak non-muslim yang mana dia seorang ilmuwan, dia mengaku bahwa ini tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. Itu yang membuat saya juga langsung, oh ya kalau begitu, ini pasti dari Tuhan, gitu ya. Saya mungkin waktu itu sempat juga mikir, apa iya nih jangan-jangan ayat dari UFO gitu ya, dari alien gitu kan. Iya, iya. Ada loh teori begitu. Iya, betul. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Jadi, pernah dengar kan Pak? Nah, jadi ada yang berteori bahwa Nabi Muhammad itu ternyata mendapatkan wahyu atau pengetahuan-pengetahuan itu dari alien gitu, yang turun pakai UFO gitu. Tapi saya pikir-pikir lagi nggak mungkin lah ya. Artinya gimana ya? Kalau saya beranggapan begini, kalau seseorang membuat owner's manual, Iya. ya atau buku petunjuk, kan dia pasti tahu ciri-ciri atau sifat ciptaannya, dia pasti tahu. Iya, betul. Betul kan? Yang menciptakan alam semesta, dia juga pasti tahu. Betul. Ciri-ciri, karakteristik, sifat-sifatnya kan juga pasti tahu. Jadi apa yang tertulis di dalam buku Al-Quran itu ternyata juga menceritakan tentang ciri-ciri sifat kita. Begitu juga dengan alam semesta dan lain sebagainya. Nah kalau alien kan nggak mungkin menjadi pencipta kita gitu. Iya, betul. Iya kan? Itu yang membuat saya, wah ini teori nggak benar gitu. Makanya saya berpandangan ini pasti yang menurunkan Quran ini pasti yang menciptakan manusia. Karena dia tahu ciri-ciri kita, dia tahu sifat-sifat kita gitu. Dia tahu ciri-ciri dan segala macam fenomena yang terjadi di alam semesta. Gitu. Itulah yang membuat saya akhirnya yakin bahwa ini Quran pasti dari Sang Pencipta. Gitu. Kira-kira. Demikian informasi yang bisa disampaikan dari Mu'alaf Cerdas Donditan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.